Semoga kita bisa menjadi wasilah sehingga jiwa-jiwa yang belum sempurna yang masih ada di tempat ini diberikan tubuh baru untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, sehingga pada saatnya mereka bisa menyempurnakan diri, sehingga bisa pulang kembali memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Betul, kita asalnya dari Allah, tetapi kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, kembalinya kepada Allah. Tapi kalau kita menuhankan yang selain Allah, ya itulah tempat kembali kita. Banyak yang gagal paham memahami ayat ini, karena dikiranya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu semacam doa untuk orang mati. Makanya kalau ada orang mati langsung otomatis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikiranya doa karena itu tulisan Arab. Kan asal Arab dianggap doa. Ada orang pidato Piala Dunia pun karena bahasa Arab semuanya bilang amin. Padahal itu pembukaan Piala Dunia. Pokoknya asal Arab dianggap suci. Asal Arab dianggap doa. Padahal Arab itu kan cuma bahasanya saja. Semoga kita hari ini sudah bisa menuhankan Allah. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk bisa menuhankan Allah, ya kita harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana caranya kita tahu dan kenal kepada Allah? Ya kenali saja dirimu sendiri. Karena siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Karena diri kita yang sejati adalah bagian dari dirinya Allah. Tidak ada sebenarnya diri kita itu tidak ada. Yang ada adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, bagian dari dirinya Allah. Maka siapa yang sudah kenal kepada ruhku itu yang ada dalam dirinya, sumber kehidupan, daya kehidupan, diri sejati kita, maka otomatis kita dapat mengenal siapa Tuhan kita. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini saya akan memberikan pelajaran yang agak berat. Oleh karena itu, mohon kesediaannya untuk benar-benar mengosongkan diri, sekaligus juga waspada, karena pendidikan itu bukan mengisi bejana, tapi pendidikan itu adalah mengobarkan cahaya. Pengetahuan itu penting sebagai dasar kebenaran, tapi pengetahuan bukan satu-satunya yang harus kita miliki. Bukan satu-satunya. Karena ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, dan yang kelima adalah kesabaran. Siapa yang sudah memiliki 5 dasar itu baru dikatakan telah memiliki peluang untuk memasuki kebenaran. Jadi pengetahuan itu hanya 1/5 saja dari kebenaran. Oleh karena itu pendidikan bukan mengisi bejana, tapi pendidikan yang sebenarnya adalah mengobarkan cahaya. Maka siapa yang sudah menemukan berkah hidup, maka dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan siapa yang sudah membagikan berkah hidup pada orang banyak, pada semua makhluk, maka dia sudah mencapai arti hidup. 2 yang harus kita capai dalam hidup. Pertama tujuan hidup, yang kedua arti hidup. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita diundang oleh semesta untuk berada di sini. Dan sebentar lagi semesta akan mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita.
Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya juga tidak punya apa-apa, saya juga bukan siapa-siapa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hanya menyampaikan diri saya kepadanya, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Semoga pengetahuan yang dialirkan dari semesta kepada kita hari ini bisa mengguncangkan diri kita, bisa mengkiamatkan diri kita, membangkitkan kesadaran kita di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pikiran kita, membukakan pintu kecerdasan kita, menghunjamkan getaran-getaran ilahinya ke dalam diri kita, meresonansikan jiwa kita, sehingga saat ini kita akan mengalami kiamat yang hakikat. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada Quran surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu bercerita tentang hari kebangkitan. Bukan hari kehancuran, bukan hari kerusakan. Karena kita ini sudah rusak pikiran kita selama ini. Kalau mendengar kata kiamah, maka otak kita sudah langsung mempersepsi kiamah itu hancurnya alam semesta. Alam semesta yang disebut hancur yang mana? Planet yang semacam bumi ini di galaksi Bima Sakti saja itu jumlahnya tidak kurang dari 250 miliar buah planet yang seperti bumi ini. Jadi kalau kita lihat galaksi Bima Sakti, baru galaksi Bima Sakti saja, dan semacam galaksi Bima Sakti jumlahnya masih miliaran di tempat sana. Dan semua benda-benda angkasa ini tinggal di ruang kosong yang tanpa batas. Dan ruang kosong ini meliputi semua benda ciptaannya tanpa batas. Benda yang diliputinya saja tanpa batas, apalagi yang meliputinya sudah pasti tanpa batas. Bumi ini tempat kita tinggal ya sudah pasti pada saatnya nanti akan hilang. Karena asalnya juga tidak ada. Bumi ini dalam konstelasi astronomi merupakan pendatang baru. Umur bumi dan umur matahari saja itu sudah beda 6 miliar. Umur bumi sampai hari ini baru 6 miliar. Umur matahari sudah 12 miliar tahun. Jadi bumi yang kita tinggali sekarang ini pendatang baru. Dan sudah pasti dengan proses alam bumi ini akan tidak ada. Tetapi apakah ketika bumi yang kita tinggali ini tidak ada nanti akan mengganggu seluruh sistem astronomi yang begitu rumit dan tanpa batas? Tentu saja tidak. Kalau saya punya uang 1 triliun, ada orang yang datang kepada saya pinjam uang 50.000. Berapa sisa uang saya? Acungkan tangan. Siapa yang bisa menjawab? Saya punya uang 1 triliun, ada orang datang ke rumah saya pinjam uang 50.000. Berapa uang saya sekarang? Berapa? 1 triliun. Ngapain kalian hitung? Itulah otak kita.
50.000 dengan 1 triliun ya nggak terasa. Saya lihat tadi ada yang ambil kalkulator. Mau apa? Kalau saya punya uang 1 triliun, dipinjam uang 50.000, berapa uang saya sekarang? Ya 1 triliun. Gak ada dampaknya 50.000 terhadap 1 triliun. Semesta yang tanpa batas ini, yang tanpa batas, kehilangan 1 planet yang namanya bumi. Berapa sisanya? Ya tanpa batas. Gitu cara ngitungnya. Biar pintar sedikit. Ya. Jadi sebetulnya cerita tentang kiamat ini sudah menjadi cerita yang salah kaprah. Padahal Nabi Muhammad di zamannya selalu mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sekarang kita lihat secara etimologi, kiamat dari kata kiam. Kiam itu kan bangkit. Kiam itu kan berdiri. Justru kiamat itu bukan hancur, tapi kiamat itu bangkit. Jadi hari kiamat adalah hari kebangkitan. Apa yang harus dibangkitkan? Yang harus dibangkitkan itu adalah kesadaran kita. Asalnya tidak sadar, menjadi sadar. Syukur-syukur kalau bisa mencapai puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidra Al-Muntaha. Itulah kiamat. Dan siapa yang menentukan hari itu? Yang menentukan hari kiamat bukan Allah. Yang menentukan hari kiamat ya kalian sendiri. Mau kapan? Elingnya mau kapan? Bangkitnya mau kapan? Sadarnya mau kapan? Ya tentukan sendiri. Allah itu cuma mengikuti apa yang dimaui oleh kamu. Maka dalam diskusi Allah mengatakan aku, ya terserah kamu. Kamu mau selamat, aku kasih fasilitasnya. Kamu mau celaka, aku kasih fasilitasnya. Allah itu cuman katalisator, maka dia menyebut dirinya adalah Rob. Rob itu pemelihara. Rob itu keberadaan. Rob itu kehadiran. Kehadirannya sudah cukup membuat semua peristiwa terjadi. Itulah Allah. Jadi semua terserah kita. Mau jadi orang kere terserah kita, mau jadi orang kaya terserah kita, mau selamat nanti terserah kita, mau celaka nanti terserah kita. Semua yang menentukan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Mau sehat ya terserah kamu, mau sakit terserah kamu. Mau hidupnya penuh dengan kedamaian ya terserah kamu, mau hidupnya penuh dengan keruwetan terserah kamu. Semua pilihan ada pada dirimu. Jadi kiamat itu adalah hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Ya tentukan oleh kamu sendiri. Mau kapan kamu mulai bangkit? Bangkit dari kebodohan, bangkit dari keterbelakangan. Mau kapan? Tentukan sekarang. Jangan berjudi dalam hidup. Pastikan masa depan kita gilang gemilang. Pastikan masa depan kita gamblang, bukan gambling. Kita yang menentukan. Oleh karena itu di Quran, ini saya merujuk pakai Quran, supaya ngajinya benar. Supaya kelihatan ngaji kan harus pakai Quran. Makanya di Quran, ini saya tidak akan bahas semuanya. Karena kalau saya bahas Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 40 tidak cukup waktu. Paling tidak saya perlu waktu sekitar 20 SKS kuliahnya. Nah ini kan kuliah kita cuma 2 SKS. Jadi dalam 2 SKS ini saya akan menceritakan globalnya saja. Ada satu pertanyaan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat yang ke-6. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Kapan hari kiamat itu? Ini pertanyaan. Dan di ayat ini tidak ada jawabannya. Kan sekarang nih rame, kiamat sudah dekat. Cirinya apa? Ya, kadal sudah melahirkan. Apa hubungannya kadal lahir dengan kiamat? Kiamat sudah dekat. Kenapa? Gunung-gunung di Saudi sekarang warnanya hijau. Ya pantas kan di Saudi sekarang ada hujan.
iklim sudah berubah. Karena datang hujan, ya tadinya batu warna coklat tidak tumbuh lumut, sekarang lumut jadi tumbuh. Terus apa hubungannya dengan hari kebangkitan? Apa saja yang dianggap aneh disebut tanda kiamat sudah datang. Ini terlalu banyak orang yang berbicara, mulutnya terbuka, sementara mata kolbunya masih tertutup. Ini yang berbahaya bagi umat. Senangnya nakut-nakuti aja. Karena kiamat itu menjadi serem dan menakutkan. Padahal di Quran kiamat itu menyenangkan. Kiamat itu membahagiakan. Bayangkan ketika kita bangkit dari kegelapan, bangkit dari terpurukan, bukankah itu kebahagiaan? Kenapa tidak dikabarkan kalau kiamat itu hari yang menyenangkan, bukan hari yang serem? Bagi saya, hari kiamat itu hari yang sangat mengagumkan. Hari yang sangat ditunggu-tunggu. Karena apa? Begitu kita bangkit, contoh, bangkit dari kegelapan, masuk alam terang benderang. Di situ kita bisa menyaksikan gemerlapnya bintang di langit yang terdekat. Kita bisa menyaksikan padang mahsyar yang sesungguhnya. Kita bisa menyaksikan akhirat yang sebenarnya. Kita bertemu dengan ruh-ruh suci yang membebaskan kita dari segala belenggu, bahkan kebodohan. Bukankah itu harusnya kebahagiaan? Makanya ditanya di ayat ini, yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Kapan hari kiamat itu? Silakan jawab. Jawab sendiri. Tetapi Quran memberikan clue-nya. Quran memberikan tanda-tandanya. Mari kita baca. Ini pembukaan, belum masuk di topik kita hari ini. Pembukaan dulu. Faiza barikal basyaru. Pada hari itu mata akan terbelalak. Mata mana yang terbelalak? Bukan mata ini. Karena mata ini sudah biasa terbelalak. Apalagi ketika marah. Mata ini sudah biasa nyolot kan? Apalagi kita menemukan orang yang kita tidak suka. Ada orang yang menurut penilaian kita buruk kepada kita, pasti nyolot. Udah biasa. Saya tidak cerita terbelalaknya mata lahir. Sudah terbiasa. Ini ayat sedang cerita keren sekali. Faiza barikal basyaru. Pada saat itu maka mata akan terbelalak. Mata yang mana? Bukan mata yang ini. Tapi ada satu mata dalam diri kita. Kalau saat itu mata kita terbuka, saat terbuka pertama kali menyaksikan keagungan semesta, bagaimana tidak terbelalak? Bukan sekedar terbelalak. Di Quran surat An-Najm, saat Nabi Muhammad menemukan langit terdekat dengan penuh bintang, An-Najm itu cerita Mi'rajnya Nabi Muhammad. Pengalaman Mi'rajnya Nabi Muhammad secara hakikat dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 1-17. Sampai saat itu Nabi Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak bisa berpaling dan tidak bisa melampaui apa yang aku lihat. Tidak bisa berpaling dan tidak bisa melampaui yang aku lihat. Dan dipungkas di ayat yang ke-17. Inilah tanda Tuhanku yang paling besar. Karena saat itu Nabi Muhammad menyaksikan tanda Tuhannya yang paling besar. Apa tanda Tuhan yang paling besar? Ya Tuhan itu sendiri. Jadi itu cerita pertemuan. Kalian bertemu dengan orang yang dirindukan, bahagianya kayak apa? Sekarang kita bertemu dengan dia yang mengurus, mengatur seluruh kehidupan kita. Masa tidak bahagia? Itu kiamat. Kiamat itu membahagiakan, ditunggu kehadirannya. Bahkan saya setiap saat bisa mengalami itu. Membahagiakan. Bahkan membebaskan kita dari kebodohan, membebaskan kita dari segala belenggu. Di ayat ini dikatakan faiza barikal basyaru. Basyar itu penglihatan. Bukan penglihatan lahir, penglihatan batinmu, penglihatan jiwamu. Dulu ketika kita ada di alam rahim, saat itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu?
Saat itu kita bisa menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Kalian pernah menyaksikannya. Tetapi apa yang pernah kalian saksikan, kalian lupakan. Dan ketika menyaksikan kembali, itulah kiamat. Terbelalak matamu, kaget. Itu yang dikatakan di sini. Faiza barikol basyur. Paham sampai di sini? Mau terbelalak matanya? Mau? Orang bodoh yang tidak mau. Wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta sekarang, maka akan buta nanti. Dan jalannya jadi sesat. Fa innama la ta'mal absyar wala miltal qulubul lati fi sudur. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Allah mengatakan yang buta bukan matamu yang itu. Fa innama la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta adalah mata kesadaran. Ini yang kita lupakan selama ini. Bagaimana kita bisa membukakan mata kesadaran kita sehingga kita terbelalak? Mau? Mau? Ini bukan teori, ini bukti. Dan harus dibuktikan. Disitulah pentingnya kita punya guru. Guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami. Karena pendidikan sekali lagi tadi bukan mengisi bejana. Tapi pendidikan adalah mengobarkan cahaya. Kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bercahaya, segelap apapun dirimu, maka akan terterangi oleh cahayanya. Itulah wasilah. Baik, kita lanjutkan. Baru 2 ayat ya. Ini masih pembukaan. Sabar, ngajinya agak berat. Saya bilang hari ini ngaji agak berat. Jadi harus sabar. Wa khasafal qamaru. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Lu malah bulan kehilangan cahayanya. Lihat saya semuanya. Tahu bulan? Bulan bercahaya apa tidak? Bulan itu tidak bercahaya. Ini belajar IPA-nya kurang bagus. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi cahaya yang datang ke bumi dari bulan itu hanya pantulan. Bulan itu bukan sumber cahaya. Bulan itu tidak punya cahaya. Yang punya cahaya sinar matahari. Sinar matahari datang ke bulan dipantulkan ke bumi sehingga kita bisa melihat bulan seakan-akan bercahaya. Nah, di ayat ini dikatakan wa khasafal qamaru, apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Kapan bulan kehilangan cahayanya? Kapan? Ya ketika matahari sumber cahayanya sudah tidak ada. Ini sedang cerita tentang kegelapan. Pertanyaan saya, bukankah kegelapan yang akan mengantarkan kita pada cahaya? Betul? Ulangi, kayaknya banyak yang belum mengerti ini. Yuk lihat saya. Apakah sekarang di langit sana ada bintang? Ada apa tidak ada? Ada yang bilang nggak ada itu. Ini SD-nya di mana sih? Bintang itu mau siang mau malam ya ada. Cuman kalau siang karena bintangnya bercahaya, siang juga cahaya. Saking bercahayanya nggak kelihatan tuh bintang. Begitu malam gelap, maka kita menyaksikan langit penuh dengan bintang. Karena syarat untuk melihat cahaya, ya harus gelap. Ngerti ini? Pakai sains sedikit. Makanya kegelapan itu dengan cahaya tidak pernah berlawanan. Karena gelap itu mitranya cahaya.
Karena syarat untuk melihat cahaya yang terang justru harus gelap. Kalau saya pakai jas biru, kemeja saya biru sama dengan jasnya. Kan kata orang Sunda, ngabelegbeg. Betul? Iya. Ngabelegbeg itu ngerti ya? Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Makanya saya sengaja pakai jas warna biru, bajunya terang supaya tidak ngabelegbeg. Kan gitu. Karena syarat untuk bisa melihat ini jelas, ini harus kontras. Jadi jangan lupa, sebetulnya bisa jadi keburukanlah yang melahirkan kebaikan. Bisa jadi kekacauan yang melahirkan perdamaian. Bisa jadi penjajahan yang melahirkan kemerdekaan. Betul? Bisa jadi gelap itulah yang melahirkan terang. Makanya kiamat itu ditandai oleh kegelapan dulu. Gelap dulu. Nah, siapa yang akan mengalami kiamat yang tidak betah dalam kegelapan, maka dia akan mencari cahaya. Yang betah dalam kegelapan, wah kiamat. Poek we setan. Darah sapino poek. Makanya ayat ini indah sekali sebetulnya. Kalau kita bernalar. Wa khasafal qamaru, pada saat itu bulan telah kehilangan cahayanya. Kalau bulan kehilangan cahayanya sebetulnya karena ada tidak sumber cahaya. Berarti ini sedang cerita kegelapan. Tapi kegelapan dibutuhkan untuk kebangkitan. Tadi malam saya ngajar di kelas holistik, orang-orang yang sakit. Di sana di pavilion. 3 jam saya ngajar tadi malam. Selesai bicara dengan mereka, saya tanya, seneng gak ketemu saya? Seneng sekali, saya dapat pencerahan. Belum selesai pertanyaan saya. Kenapa kamu ketemu saya? Karena sakit kan? Karena sakit kan? Iya ayah. Kamu tolak sakit? Iya. Sakitlah yang telah mengantarkan kamu bertemu dengan saya. Ternyata bertemu dengan saya mahal, harus sakit dulu baru ketemu saya. Lamun tegering mah moal panggih jeung urang. Bukankah sesungguhnya sakit itu yang telah mengantarkan mereka? Betul? Kadang-kadang kita tidak sadar sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup bisa jadi itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Bahkan semua yang kita suka dalam hidup bisa jadi malah melupakan kita dari Allah. Makanya di Quran Allah ngasih peringatan kepada kita, boleh jadi itu tidak kamu suka, tapi itu sangat baik bagi kamu. Boleh jadi itu kamu suka, tetapi itu amat buruk bagi kamu. Makanya baik dan buruk bukan dari Allah. Baik dan buruk dari pikiranmu. Baik dan buruk itu produksi pikiran. Pikiran yang menilai itu baik, pikiran yang menilai itu buruk. Kalau itu sudah terjadi, disebut baik oleh kamu, disebut buruk oleh kamu. Kalau itu kebenaran, terjadilah. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran. Kebenaran tidak pernah menawarkan. Kamu setuju atau tidak setuju, tidak penting. Hukum gravitasi adalah kebenaran. Kamu mau yakin hukum gravitasi, tidak yakin hukum gravitasi, coba kamu ti soledat labuh kahanap. Daya nu labuh kaluhur. Betul? Iya. Semua benda-benda di bumi ini jatuh ke bawah. Tidak ada benda jatuh ke atas. Kamu mau yakin tidak yakin kebenaran seperti itu bekerja. Kebenaran tidak bergantung kamu suka atau tidak kamu suka. Kebenaran tidak perlu persetujuan Anda. Apa yang Anda sebut baik? Sesuatu yang terjadi pada diri Anda dan diharapkan kejadiannya, bukan? Apa yang disebut dengan buruk? Sesuatu yang terjadi pada kita dan tidak diharapkan kehadirannya. Betul? Kalau itu kebenaran, terjadilah. Saatnya harus sakit, sakitlah. Justru sakit telah mengantarkan seseorang menuju pada kesadaran. Di kelas spiritual jarang sekali orang yang sedang jaya-jayanya masuk kelas spiritual. Di kelas seperti ini nunggu pensiun dulu, geus sagala teu boga, kakara ngaji.
Betul? Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kegelapan lah yang melahirkan cahaya. Gitu. Jadi sebetulnya gelap dan cahaya tidak pernah berantem. Karena gelap mitranya cahaya. Setuju? Ini ngaji pelan-pelan supaya ngerti. Supaya tidak salah persepsi. Jadi saya coba ya berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana supaya semua yang hadir ngerti. Oke, kalau gitu dilanjutkan ya. Ngerti ayat ini? Jadi tanda kiamat itu apa tadi? Satu, mata terbelalak. Satu. Yang kedua, kiamat itu ditandai dengan bulan telah kehilangan cahayanya. Berarti memasuki kegelapan. Siapa yang akan kiamat? Yang tidak betah dalam kegelapan. Betah dalam gelap? Nah, cari cingway tuh. Sudah tahu kalian itu kalau sholat pikiran ngaco kemana-mana. Tapi tidak mau cari ilmu supaya pikirannya cicing. Betul? Hayo sholat. Hari ngaku umat Nabi. Kan Nabi Muhammad itu mi'raj dulu baru sholat. Tahu dulu yang disembah baru nyembah. Kamu sholat terus. Sedangkan syarat sahnya ingat kan harus tahu yang diingat. Bagaimana kamu bisa ingat kepada Allah kalau kamu belum tahu? Kan sholat itu mengingat Allah, bukan? Aqimi sholat li zikri. Makanya nyunah, ikuti sunahnya Nabi. Sunahnya Nabi yang paling utama itu cuma satu. Itu dijelaskan dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri para rasul, para utusan itu ada uswatun hasanah. Jangan sampai situ ngajinya. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kana yarjullah. Tentang cara mencapai Allah. Begitu kamu mencapai Allah, wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah hari ini. Karena kadang-kadang ngaji kadang-kadang gak nyambung. Begitu dengar yaumal akhir langsung saja hari kiamat lagi. Yaumal akhir itu hari kemudian, hari setelah hari ini. Wa zakarallaha katsira, kamu akan bisa ingat Allah banyak. Kalian tidak akan bisa mengingat saya kalau belum pernah jumpa dengan saya. Setelah jumpa dengan saya pergi dari sini, masih ingat wajah saya, ingat baju saya. Betul? Kan rasanya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana kita bisa ingat kalau nggak tahu? Kalian itu cara mengingat Allahnya malah nyebut-nyebut namanya. Nyebut itu di sini pakai mulut. Ingat itu kan di sini, di Sidratul Muntaha, di puncak kesadaran. Saya mau tanya, jujur, mulut bisa mengingat? Gak bisa. Mulut itu hanya bisa menyebut. Jadi kalau kalian bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu bukan zikir, itu wirid. Menyebutkan nama Tuhan. Jangan diklaim itu sebagai ingat. Karena zikir itu kata Quran, fazkurullah zikran katsir. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu, kata Quran. Ingat sama bapak sekarang. Ingat. Ingat sama bapak sekarang. Perlu nyebut-nyebut namanya. Perlu nyebut-nyebut namanya. Kan gak perlu. Ya ingat aja. Tapi yang bisa mengingat bapakmu cuman yang sudah ketemu bapakmu. Loh saya belum ketemu, gak bisa ingat. Jangan paksa saya untuk ingat. Bapak saya namanya Yunus. Tolong ya diingat-ingat. Kemudian saya ambil tasbih. Yunus. Ya gak akan bisa ingat sebelum saya ketemu. Betul gak? Sesederhana itu sebetulnya kalau kita mau cerdas. Makanya cerdas sedikit aja dulu cerdasnya, jangan banyak-banyak.
Biar kita keluar dari kegelapan. Karena saya katakan tadi, yang bisa keluar dari kegelapan hanya mereka yang sadar kalau dia sedang dalam kegelapan. Yang tidak sadar dia di tempat gelap, moal neangan cahaya. Yuk kita masuk lorong. Karena kita tahu di ujung lorong itu ada cahaya, maka kita yakin selesai lorong ini pasti ada cahaya. Betul? Gitu.